Hai Kakyu, kita lanjut. Aku telah membunuh banyak orang setengah suci pangkat tinggi. Tombak itu sangat tenang pada awalnya, tetapi begitu tombak itu tiba sebelum Yang Ye, seberkas cahaya yang menyilaukan meletus dari ujungnya, dan Yang Ye terlempar hampir 300 meter ke belakang. Dia adalah Half Saint peringkat tinggi. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan tombak kembali ke genggamannya. Dia melirik ke arah mayat para siswa, dan kemudian niat membunuh yang mengerikan langsung memenuhi matanya untuk berpikir bahwa kamu adalah instruktur akademi, namun kamu benar-benar membantai para siswa. Apakah kamu menyadari bahwa semuanya akan menjadi pilar akademi kita di masa depan? Kakak senior Yu bunuh dia. Sementara itu, Liu Nan buru-buru berjalan ke sisi pria parubaya itu dan berkata, dia melukai seorang tetua, membunuh murid-murid pelataran inti saya, dan bahkan berniat untuk membunuh saya sekarang. Dia sudah gila. Selain itu, dia bahkan memukul Qian Jiao. Pria parubaya itu mengencangkan cengkeraman tombaknya dan mengarahkannya tepat ke Yang Ye. Aku tidak ingin membunuhmu, tapi tindakanmu benar-benar terlalu jahat. Tidak mungkin meredakan amarah di hatiku tanpa membunuhmu. Bahkan jika dekan akan menghukum saya nanti, saya akan menerima hukuman saya. Sementara itu, Yu Wushuang tiba-tiba berjalan ke arah pria parubaya itu dan berkata, Senior, mengapa kamu tidak bertanya mengapa dia ingin membunuh mereka? Yu Wushuang melanjutkan sebelum pria parubaya itu dapat menjawabnya, karena situasi yang tiba-tiba berubah di pegunungan Serigala Welkin, kami peserta tes perekrutan tidak punya pilihan selain bekerja sama dan melakukan perjalanan kembali ke kota. Kami akhirnya kembali ke kota dengan susah payah, namun orang itu, Liu Nan, memerintahkan agar gerbang kota ditutup dan membuat kami kehilangan kesempatan terbaik untuk memasuki kota. Tindakannya hampir menyebabkan semua kematian kami. Senior, katakan padaku, bagaimana mungkin kita tidak merasa kesal karena itu? Pria parubaya itu menoleh untuk melirik Liu Nan, dan ekspresi yang terakhir berubah sedikit dan dengan cepat berkata Qian Jiao yang memintaku untuk melakukannya. Dia mengatakan orang itu, Ye yang, mempermalukannya di masa lalu, jadi. Pria parubaya itu menatap Qian Jiao sebagai gantinya. Yang terakhir cukup takut pada pria parubaya dan tidak berani menatapnya. Dia hanya berbicara dengan lembut, aku hanya ingin dia memohon padaku untuk membuka gerbang kota. Aku tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini. Saya. Sementara itu, Yu Wushuang tiba-tiba menunjuk ke arah Liu Nan dan berkata, sebenarnya, dia yang harus disalahkan atas semua ini. Instruktur Ye mengungkapkan identitasnya sebelumnya, tetapi dia masih menolak untuk membuka gerbang kota. Apalagi dia bahkan memberi perintah untuk membunuh instruktur Ye sekarang. Jika instruktur Ye tidak kuat, maka dia mungkin akan mati sekarang. Yu Wushuang menarik napas dalam-dalam ketika dia berbicara sampai titik ini, dan dia terus menunjuk ke arah Liu Nan saat dia berkata, dia menduduki posisi penting namun mendengarkan omong kosong seorang wanita dan mengabaikan nasib kami, siswa pelataran luar. Dia jelas menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan, namun dia menolak untuk bertobat dan bermaksud membunuh instruktur Ye untuk mengakhiri semua masalah di masa depan. Tindakan seperti itu benar-benar pantas mati. Omong kosong. Liu Nan meraung marah, situasinya kritis, dan ada begitu banyak binatang iblis di belakang kalian semua, jadi bagaimana saya berani membuka gerbang kota? Bagaimana jika binatang iblis memanfaatkan momen ketika gerbang kota dibuka untuk memasuki kota? Apakah Anda mampu memikul tanggung jawab untuk itu? Selain itu, bahkan jika saya membuat kesalahan, tetua disiplin ada di sana untuk memberikan hukuman kepada saya. Kapan pengadilan luar Anda pernah memiliki hak untuk mengeluarkan keputusan? Liu Nan tertawa dingin ketika dia berbicara sampai saat ini. Sebelumnya, penatua murid telah mengatakan untuk melepaskan masalah ini, tetapi tidak hanya kalian semua yang tidak mematuhi perintahnya. Orang itu, instruktur Ye, bahkan melukai penatua disiplin dan membunuh siswa pelataran inti saya. Lihat siswa pelataran inti di tanah mereka tidak mati di bawah cakar binatang iblis, mereka mati di tangan salah satu dari mereka. Mereka bahkan tidak bisa mati dengan damai. Yu Wushuang bermaksud untuk mengatakan sesuatu, tetapi pria parubaya itu melambaikan tangannya. Keputusan Liu Nan tidak tepat, tetapi kesalahannya tidak pantas mati, dan murid-murid pelataran inti tidak pantas mati juga. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia menatap Yang Ye dan berkata, kamu melukai seorang tetua dan membunuh puluhan siswa. Tindakan semacam itu adalah tindakan nyata yang pantas mati. Bahkan jika dekan akan menghukum saya tetap berniat untuk mencari keadilan bagi siswa yang jatuh ini. Ekspresi Yu Wushuang sedikit berubah.
Dia bermaksud untuk melanjutkan tapi Yang Ye menariknya ke belakang dan berkata, sebenarnya, benar dan salah itu tidak penting. Bagian yang penting adalah saya harus mencari keadilan bagi kita semua. Mereka menolak memberikannya kepada kami sebelumnya, dan mereka menolak memberikannya kepada kami sekarang. Kemudian saya akan mendapatkannya sendiri sampai saya berhasil. Yang Ye berbalik untuk menatap pria parubaya, saya mencoba untuk bernalar dengan penatua disiplin, tapi saya gagal. Dia ingin mengecilkan masalah dan membiarkannya berlalu. Itu tidak adil bagi kami, jadi saya menolak. Sekarang, kami mencoba berunding dengan Anda lagi. Sayangnya, kami gagal lagi. Karena sudah seperti itu, maka ayo bertarung. Jika saya kalah, Anda bisa membunuh saya, tapi jika aku menang, maka aku akan membunuhmu. Ye Yang, kamu pikir kamu siapa? Kakak senior Yu berada di peringkat tinggi dari alam setengah Sein. Lawan dia apakah kamu bahkan layak? Liu Nan mengejek. Seorang half Sein berpangkat tinggi senyuman dingin muncul di sudut mulut Yang Ye, aku pernah bosan membunuh mereka. Bosan membunuh mereka? Lelucon yang luar biasa. Liu Nan tertawa dingin. Yang Ye melirik Liu Nan dan berkata, tunggu saja. Aku akan datang untuk kepalamu, dan itu tidak akan terlalu lama. Pria parubaya itu berkata, coba saya lihat betapa hebatnya instruktur yang ditemukan dekan untuk pelataran luar. Sebenarnya, saya sangat mengantisipasinya. Bagaimanapun, penilaian dekan selalu sangat baik. Saya hanya berharap dia tidak melakukan kesalahan kali ini. Begitu dia selesai berbicara, pria parubaya itu melesat ke langit, dan dia menikam tombaknya ke arah Yang Ye, Sun Splitter. Seutas api yang menakutkan meletus tiba-tiba dari tombak, dan tombak yang diselimuti oleh api tampak seperti meteor yang jatuh dari langit menuju Yang Ye. Kemanapun ia lewat, ruang benar-benar terkoyak menjadi beberapa bagian, dan celah spasial yang sangat panjang muncul di belakang tombak dan tumbuh lebih lama saat tombak itu turun. Pria parubaya tidak meremehkan Yang Ye, dan dia tidak berani melakukannya juga. Bagaimanapun, penatua disiplin adalah half Sein peringkat tinggi namun masih kalah dari Yang Ye. Jadi, bagaimana dia berani meremehkan lawannya? Yang Ye tidak memilih untuk melarikan diri dan tidak dapat memilih untuk melarikan diri karena tombak telah menguncinya. Energi yang dalam di dalam tubuh Yang Ye melonjak ke pedang Herculean, dan kemudian Yang Ye menginjak tanah dengan kaki kanannya dan melesat ke langit. Setelah itu, dia memegang pedang Herculean dengan kedua tangannya saat dia menghancurkannya dengan paksa ke arah tombak. Pedang Herculean menghantam tombak. Sebuah ledakan bergemuruh seperti guntur, dan kemudian gelombang energi yang mengerikan menyapu langit. Kemanapun ia melewatinya, ruang angkasa berdesir dan melengkung, dan sepertinya ia akan runtuh kapan saja karena gaya dalam gelombang energi. Itu adalah pemandangan yang sangat menakjubkan. Yang Ye diledakkan ke tanah oleh kekuatan yang dibawa dalam gelombang energi, tapi dia dengan paksa menghentikan dirinya sendiri sebelum dia mencapai tanah. Yang Ye memegang pedang Herculean dengan kedua tangannya saat dia melihat ke langit, dan ada jejak ekspresi serius di dalamnya. Sementara itu, ruang di seluruh langit tiba-tiba mulai melengkung, dan gelombang energi langsung berubah menjadi ketiadaan. Mati raungan marah pria parubaya itu tiba-tiba bergema dari langit, dan kemudian tombak hitam pekat merobek langit saat melesat ke arah Yang Ye. Ruang angkasa sebenarnya hancur berkeping-keping sebelum meledak terpisah setelahnya. Tombak itu masih turun menembus langit, tetapi tekanan mengerikan yang dipancarkannya menyebabkan tanah di bawah tembok kota runtuh inci demi inci. Tapi tidak butuh waktu lama untuk kekuatan aneh muncul dari bawah tanah dan menghentikan tekanan yang menyebabkan tanah runtuh lebih jauh. Namun, Yang Ye adalah pusat dari tekanan tersebut, dan tekanan yang kuat menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar seolah-olah dia akan meledak terpisah setiap saat. Gumpalan kegembiraan melintas di mata Liu Nan ketika dia menyaksikan pemandangan ini. Karena dia merasa Yang Ye pasti akan mati. Adapun Leng Yuran dan yang lainnya, mereka mengungkapkan keterkejutan di mata mereka. Meskipun mereka sangat percaya diri pada Yang Ye, mereka harus mengakui bahwa pria parubaya itu terlalu kuat. Sepertinya kekuatan fisik murniku masih belum cukup untuk mengalahkan seorang half Sein peringkat tinggi sejati yang tidak mengandalkan sumber eksternal untuk maju dalam kultivasinya. Yang Ye menarik napas dalam-dalam dan maju selangkah. Tiba-tiba, seutas pedang yang menakutkan meletus dari dalam Yang Ye, dan tekanan yang menakutkan langsung menghilang tanpa jejak. 3R tingkat surga ranking pedang niat. Ekspresi semua orang di sini berubah ketika mereka menyaksikan adegan ini, dan itu termasuk tetua disiplin yang ditahan oleh siswa pelataran luar.
Itu sama untuk pria parubaya yang memandang Yang Ye dari atas. Kamu dari sekolah pedang kuno. Pria parubaya itu berbicara dengan serius. Ada ekspresi serius dan berat di matanya. Setelah semua 3R tingkat surga ranking pedang niat bisa dikatakan benar-benar cukup untuk melawan dia, dan kekuatan tempur asli Yang Ye sudah bawa tangguh. Yang Ye memegang pedang Herculean dengan kedua tangan sementara energinya yang dalam melonjak gila, dan niat pedangnya menyatu tanpa suara dengan pedangnya. Begitu niat pedangnya memasuki pedang Herculean mulai bergetar hebat. Apalagi, pola naga di pedang tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Pada saat yang sama pola naga menyala, ruang di sekitar Yang Ye langsung mulai pecah seperti telur yang dipukul dengan ringan. Retakan itu semakin besar dan semakin besar jumlahnya. Dalam waktu kurang dari napas waktu, ruang luas lebih dari 500 meter di sekitar Yang Ye telah retak terpisah, dan area ruang sebenarnya mampu untuk memulihkan bawah penindasannya 3R tingkat surga rang. Sebenarnya, harus dikatakan bahwa ruang itu pulih dengan kecepatan yang sangat lambat. Semua orang di sini tercengang oleh pemandangan ini di depan mata mereka. Datang ambil ini. Begitu Yang Ye selesai berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit. Itu sangat cepat, sangat cepat. Cepat sampai mereka hanya melihat seberkas cahaya flash. Sebuah ledakan besar bergema di langit, dan kemudian cahaya menyebar di depan sebuah lengan yang memegang tombak jatuh dari tanah dengan disertai jejak darah. Sesaat kemudian, sosok turun ke tanah, dan itu adalah sosok Yang Ye. Apalagi, ada sosok tergeletak di bawah kakinya, dan itu adalah pria parubaya. Pria parubaya itu masih hidup dan bernapas. Yang Ye membalik telapak tangannya, dan ujung pedang Herculean menekan bagian tengah dahi pria parubaya. Aku benar-benar telah membunuh banyak Half Saint berpangkat tinggi. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Aku akan melakukannya sekarang juga. Siapa sebenarnya kamu? Pria parubaya itu menatap Yang Ye. Selain kebingungan, ada jejak keengganan juga. Bagaimanapun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan kalah dari seorang pembudidaya realem monark. Yang Ye menatap dengan acuh tak acuh pada pria parubaya. Kamu kalah, jadi kamu harus mati. Berhenti sementara itu, sesosok tubuh tiba-tiba merobek langit dengan kecepatan yang sangat cepat, dan itu sangat cepat hingga tubuh sosok itu merobek ruang saat ia melaju. Begitu suara itu selesai bergema, seorang wanita cantik muncul di depan Yang Ye, dan celah spasial yang panjangnya lebih dari 3 km bisa terlihat di belakangnya. Berdasarkan penampilan luar saja, wanita cantik itu berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Rambutnya disanggul dengan anggun, wajahnya cantik dan masih terlihat muda, dan alisnya yang hitam legam sedikit terangkat. Itu membuatnya tampak sangat bermartabat, anggun, dan heroik. Tapi pada saat ini, matanya yang dalam seperti langit berbintang membawa jejak dingin yang mengerikan. Instruktur sang semua siswa pelataran inti segera membungkuk padanya, dan Liu Nan bahkan bersemangat sampai merangkak ke arahnya. Liu Nan benar-benar dipenuhi teror ketika Yang Ye mengalahkan pria parubaya itu, dan dia juga diliputi keputusasaan. Pada saat itu, dia merasa bahwa dia benar-benar tidak memiliki harapan, dan bahkan dia telah mempersiapkan diri untuk kematian. Namun, surga baik padanya dan memberinya harapan sekali lagi. Perasaan tiba-tiba mendapatkan harapan dalam keadaan putus asa tidak mungkin dijelaskan dengan kata-kata. Liu Nan yang merangkak ke wanita itu mulai tertawa kegirangan. Anda instruktur pelataran luar yang direkrut orang tua itu? Wanita itu menatap Yang Ye sementara niat membunuh di matanya tampak material. Yang Ye menjawab, jika orang tua yang Anda bicarakan adalah dekan akademi, maka saya. Siapa yang memberimu hak untuk membunuh murid-murid di pelataran inti saya? Wanita cantik itu berbicara dengan suara rendah sementara aura kekerasan keluar tanpa henti dari dalam dirinya. Saat ini, dia tampak seperti gunung berapi yang akan meletus. Tidak ada yang melakukannya. Yang Ye melanjutkan, mereka ingin membunuh saya, jadi saya membunuh mereka. Tentu saja, jauh lebih rumit dari itu, tetapi saya tidak ingin menjelaskan atau membuang-buang napas lagi. Kau bisa memperlakukannya seperti mereka berniat membunuhku, tapi mereka lebih lemah, jadi mereka malah dibunuh. Baik-baik, dia mulai tertawa karena sangat marah. Kalau begitu aku bisa membunuhmu jika aku lebih kuat darimu. Yang Ye menjawab, kamu bisa mencoba. Dia berkata, lepaskan dia dan kami akan mencobanya. Yang Ye menggelengkan kepalanya, dia ingin membunuhku juga.
Saya dapat membayangkan bahwa dia pasti tidak akan membiarkan saya pergi jika saya kalah darinya. Jadi, bagaimana saya bisa melepaskannya? Tentu saja, itu tidak ditetapkan di atas batu. Saya dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawanya jika Anda bersedia membayar 1 juta batu energi tingkat ekstrim untuk hidupnya. Wanita itu berbicara dengan ganas, kamu benar-benar mendekati kematian. Mendesis. Dia baru saja selesai berbicara ketika kepala pria parubaya itu mulai berguling-guling di tanah, dan pilar darah menyembur keluar. Yang Ye mengangkat bahu dan berkata, karena kamu menolak maka saya tidak punya pilihan selain membunuhnya. Kamu sedang mendekati kematian. Wajahnya langsung berubah menjadi buas. Dia mengulurkan tangan cantiknya dan mencakar dengan cepat ke arah Yang Ye. Ekspresi Yang Ye sedikit berubah saat sosoknya melintas, dan dia baru saja pindah saat ruang tempat dia berdiri runtuh berkeping-keping. Mata Yang Ye sedikit menyipit. Sementara itu, telapak tangan besar merobek angkasa, tiba di langit di atasnya, lalu menamparkan ke arahnya. Area Yang Ye berdiri segera hancur berantakan. Namun, Yang Ye tiba-tiba muncul di depan wanita cantik itu, dan pedang Herkulesnya menyapu ke arahnya. Ekspresinya tidak berubah sama sekali ketika dia melihat pedang Herkulean menyapu, dan dia mencakar pedang Herkulean. Pedang Herkulean bergetar hebat sementara Yang Ye mundur sekitar 100 langkah. Saat dia merasakan mati rasa yang berasal dari lengannya, Yang Ye mengangkat kepalanya untuk melihat wanita itu, dan ada jejak keseriusan dan kebingungan di matanya. Bahkan binatang iblis di pangkat tinggi dari alam setengah Sein tidak akan berani menggunakan tangan kosongnya untuk melawan pedang Herkulean Yang Ye, tetapi wanita itu berani. Selain itu, dia mendorongnya kembali tanpa menderita luka apapun. Yang Ye merenung sejenak, lalu tatapannya tertuju pada tangannya. Tangannya sangat halus dan panjang. Yang terpenting, mereka tembus cahaya. Dia bisa dengan jelas melihat meridian, darah, dan tulang di dalamnya. Kekuatan fisikmu tidak buruk. Sayangnya, Anda menyembunyikan niat jahat. Aku akan melumpuhkanmu hari ini. Begitu dia selesai berbicara, wanita cantik itu mengambil langkah maju, dan dia langsung tiba di depan Yang Ye hanya dengan langkah itu. Pada saat yang sama, kekuatan misterius dan kuat mengunci ruang di sekitar Yang Ye, menyebabkan Yang Ye tidak dapat menghindar. Ekspresi wajah Yang Ye sedikit berubah. Sementara itu, serangan cakar telah tiba di depan dadanya, dan Yang Ye tidak ragu untuk mengangkat pedang Herkulean dan memblokirnya. Ledakan teredam bergema saat sosok Yang Ye melesat ke belakang. Namun, dia hanya mengambil selusin langkah mundur ketika sosoknya dihentikan oleh kekuatan tak terlihat. Selain itu, pedang Herkulean di genggamannya bergetar hebat dan hampir lepas dari genggamannya. Yang Ye tercengang. Energi yang dalam di dalam dirinya melonjak gila-gilaan ke tangan kanannya sementara dia dengan cepat menggenggam pedang Herkulean dengan tangan kirinya. Hanya setelah dia memegangnya dengan kedua tangan, pedang Herkulean kembali normal. Sementara itu, wanita itu muncul di hadapannya lagi, dan tangannya mencakar sekali lagi. Ruang hanya tampak seperti kertas sebelum serangan cakar, dan itu terbuka dengan mudah. Kali ini, Yang Ye tidak menggunakan pedang Herkulean. Dia menyimpannya, dan kemudian mengepalkan tangan kanannya dengan erat dan menghancurkannya pada serangan cakar wanita itu. Sementara pedang Herkulean tangguh itu cukup berat dan lambat. Itu tidak cocok untuk pertempuran jarak dekat. Tapi wanita itu jelas ahli dalam pertarungan jarak dekat. Jadi, pedang Herkulean tidak hanya tidak akan membantunya saat ini, itu akan menjadi beban. Serangan mereka bertabrakan. Kali ini, Yang Ye tidak membalas. Atau harus dikatakan bahwa dia tidak bisa diledakkan kembali. Karena dinding spasial yang kuat seperti benteng berdiri di belakangnya, jadi sosoknya menabraknya, menyebabkan ruang di belakangnya bergetar hebat. Apalagi ada 5 tanda berdarah di tinjunya. Tak lama kemudian, dia melambaikan cakarnya padanya lagi. Sementara Yang Ye tidak dikalahkan oleh serangan berturut-turutnya, dia berada dalam posisi yang benar-benar dirugikan, dan dia bahkan ditekan sampai tidak bisa melawan. Hahaha, Liu Nan segera mulai tertawa terbahak-bahak saat menyaksikan adegan ini. Lihat itulah kekuatan yang disebut instruktur pelataran luar. Lihat dia bahkan tidak bisa melawan di depan instruktur kita. Dia bahkan tidak bisa melawan. Leng Yuran dan yang lainnya melirik Liu Nan ketika mereka mendengarnya, dan ada sedikit ejekan di sudut mulut mereka. Bahkan siswa pelataran inti lainnya memandangnya dengan jijik dan menjauh darinya. Bagaimanapun, sementara Yang Ye benar-benar tertekan dalam pertempuran, mereka masih sangat mengagumi kekuatannya.
Karena Yang Ye hanya berada di Monarch Realm sementara wanita itu adalah Half Saint peringkat tinggi. Bisakah seseorang dianggap lemah ketika dia bisa bertahan begitu lama melawan Half Saint peringkat tinggi senior sementara hanya di Monarch Realm bahkan jika itu dianggap lemah, bukankah semuanya lebih buruk dari semut? Jadi, banyak dari mereka langsung merasa jijik ketika mendengar Liu Nan menertawakan Yang Ye. Wajah Liu Nan jatuh saat dia menyadari sikap mereka terhadapnya. Dia tahu bahwa dia akan menjadi terlalu penuh dengan dirinya sendiri. Tapi dia tidak keberatan karena selama orang itu, Ye Yang, sudah mati, maka dia akan tetap menjadi pemimpin pelataran inti. Yang Ye tampak seperti seseorang yang terjebak dalam ruang kecil dan diubah menjadi karung tinju, sedangkan wanita itu menjadi orang yang berlatih dengan karung tinju. Tinju Yang Ye bertabrakan dengan cakarnya lagi. Seperti yang diharapkan, Yang Ye diledakkan kembali sekali lagi. Adapun wanita itu, dia secara alami menindaklanjuti dengan serangan lain. Namun, untaian pedang yang menakutkan melonjak secara eksplosif dari dalam Yang Ye, dan sosok wanita itu langsung berhenti di tempat. 3R tingkat surga ranking pedang niat bisa menekan Half Saints, dan itu tidak ada lelucon. Wanita itu berbicara dengan suara rendah, 3R tingkat surga ranking pedang niat. Aku benar-benar meremehkanmu. Yang Ye melirik tangannya. Pada saat ini, tangannya berlumuran darah yang mengerikan. Untungnya, itu hanya luka di kulitnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihatnya, dan kemudian pandangannya beralih ke tangannya, seperti yang aku duga, ada yang aneh dengan tanganmu. Aku benar-benar ingin tahu tentang apa yang membuat tanganmu benar-benar memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Dia menjawab dengan dingin, seseorang yang akan mati tidak perlu tahu itu. Yang Ye merenung sejenak dan berkata, izinkan saya mengajukan pertanyaan sebelum kita memutuskan hasil pertempuran. Apakah orang tua akan mengejarku jika aku membunuhmu? Tentu saja, saya hanya takut pada masalah. Akan ada, dia melanjutkan, seorang pria tua yang luar biasa akan datang untukmu, dan bahkan Jian Wuchen dari sekolah pedang kuno tidak akan bisa melindungimu. Yang Ye menarik napas dalam-dalam dan berkata, semua orang sepertinya memiliki dukungan meskipun saya tahu bahwa saya harus menghadapi beberapa masalah jika saya membunuh Anda, saya masih merasa cukup sulit untuk menahan diri. Kamu bisa saja menghajarnya. Sementara itu, Yu Wushuang berbicara keras dari jauh, pukuli dia, dan yang terbaik adalah pukul pantatnya. Dengan cara itu, Anda dapat melampiaskan dan menghindari orang suci membalas dendam dari Anda. Wanita cantik itu melirik Yu Wushuang. Yang terakhir langsung menutup mulutnya dan menundukkan kepalanya untuk melihat kakinya. Dia bertindak seolah-olah dia bukan orang yang mengucapkan kata-kata itu. Sebenarnya, sementara orang lain mengira Yang Ye membual, dia sangat sadar bahwa dia tidak membual. Karena berdasarkan informasi yang dia miliki tentang Yang Ye pernah menggunakan kekuatan misterius untuk membunuh Wang Yinyang yang merupakan ahli yang tangguh dari Dao Order. Sementara kultivasi Wang Yinyang lebih rendah dari wanita itu, kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan wanita cantik itu. Jadi, karena Yang Ye mengatakan bahwa dia bisa membunuh wanita itu, dia percaya sepenuhnya padanya. Yang Ye mengangguk dan berkata, itu berhasil. Wanita cantik itu berkata, kamu bisa mencoba. Saya akan melakukannya sekarang. Begitu dia selesai berbicara, beberapa ribu sinar cahaya meletus dari tubuh Yang Ye, dan mereka langsung menyelimuti dirinya. Pada saat yang sama, kekuatan misterius tiba-tiba muncul di sini, dan medan perang langsung terisolasi dari dunia luar, menyebabkan yang lain tidak dapat mendeteksi apa yang terjadi di dalam bola cahaya. Beberapa saat berlalu sebelum bola cahaya menyebar, lalu Yang Ye dan wanita cantik itu muncul dalam bidang penglihatan semua orang. Semua orang di sini tercengang ketika mereka menyaksikan situasi di medan perang, dan Liu Nan bahkan terjatuh ke tanah. Seseorang disebut yang tidak terkekang. Setelah bola cahaya menyebar, Yang Ye dan wanita cantik itu muncul di hadapan semua orang. Pada saat ini, Yang Ye berdiri di depannya, dan tangannya melingkari tenggorokannya. Lingkungan sekitar sunyi senyap. Dia menatapnya sementara hanya keterkejutan yang tersisa di matanya. Instruktur sang para siswa pelataran inti terkejut ketika mereka menyaksikan adegan ini, dan mereka menembak ke arah Yang Ye. Brengsek! Yang Ye melirik dingin ke arah mereka, dan semuanya segera berhenti karena takut padanya. Tak satu pun dari mereka berani mengambil langkah maju saat mereka melihat Yang Ye yang memiliki ekspresi sedikit ganas di wajahnya. Sementara itu, wanita itu tiba-tiba berkata, aku tahu siapa kamu sekarang. Yang Ye tertawa dingin,
jadi bagaimana jika kamu melakukannya? Dia menatapnya dengan tatapan yang sedikit rumit dan berkata, aku tahu kenapa dia memilihmu. Selain kekuatan Anda, kekejaman dan ketabahan Anda juga merupakan alasan. Memang, hanya seseorang yang memiliki kekuatan dan karakter Anda yang mungkin memiliki kesempatan untuk merobek jalan di Central Divine Prefecture yang dipenuhi dengan para jenius. Yang Ye tiba-tiba berkata, menurutmu aku tidak berani membunuhmu. Dia menjawab, maukah Anda? Yang Ye mengungkapkan sedikit senyum di sudut mulutnya sambil meremasnya perlahan. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Yang Ye untuk mengerutkan kening karena kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul di sekitar lehernya, dan itu menyebarkan kekuatannya. Itu adalah energi dari seorang Saint. Yang Ye mengangguk dan berkata, jadi Anda memiliki perlindungan dari seorang suci. Tidak heran Anda begitu tidak takut. Namun, energi orang suci itu tampaknya hanya muncul dengan sendirinya ketika Anda menderita ancaman bagi hidup Anda. Dengan kata lain, meski aku tidak bisa membunuhmu, aku bisa mengalahkanmu. Ketika dia berbicara sampai titik ini, Yang Ye menahan lehernya saat dia membantingnya ke tanah. Tanah retak pecah sementara batu yang tak terhitung jumlahnya melesat ke sekeliling. Yang Ye tidak berhenti. Tangannya bergerak ke bawah dan meraih salah satu kakinya, dan kemudian dia mulai membantingnya ke tanah. Tidak lama kemudian, ada banyak kawah di sekitar Yang Ye. Begitu saja, sekitar 15 menit berlalu sebelum Yang Ye berhenti. Dia masih hidup, tentu saja. Dia adalah Half Saint peringkat tinggi bagaimanapun, jadi bahkan jika dia tidak mengolah tubuhnya dengan sengaja itu masih akan lebih kuat dari binatang iblis biasa di alam setengah Saint. Tapi meski dia belum mati, itu lebih buruk dari kematian baginya. Yang Ye secara alami tidak tertarik untuk memperhatikan apakah dia menderita. Dia baru saja menendang perutnya, dan sosoknya terseret ke tanah saat terbang lebih dari 3 kilometer. Begitu dia selesai, sosoknya melintas ke Liu Nan dan mencengkeram leher Liu Nan. Dia mengangkat Liu Nan dan berkata, sekarang, tidak ada yang bisa melindungimu. Tiba-tiba, langit bergetar, dan kemudian raungan kesakitan bergema. Setelah itu, binatang iblis yang menyerang tembok kota seperti mereka sudah gila mengangkat kepala mereka dan melolong sedih. Dalam waktu singkat, gerombolan serigala semakin gila, dan mereka semua dengan liar menyerang kota seolah-olah mereka siap untuk kehilangan nyawa dalam prosesnya. Pertahanan kota yang cukup kokoh beberapa saat yang lalu mulai terbuka di hadapan pasukan serigala yang secara berturut-turut menghantam tembok kota. Sementara itu, 7 pria tua muncul tidak terlalu jauh dari Yang Ye. Semuanya adalah orang suci. Namun, aura mereka tidak terlalu stabil sementara wajah mereka sangat pucat. Jelas, mereka terluka. Din Liu Nan melihat harapan sekali lagi ketika dia melihat 7 orang tua itu. Yang Ye melihat ke arah tatapan Liu Nan, dan tatapan seorang lelaki tua yang jenggotnya praktis menyentuh tanah telah turun ke arahnya juga. Yang Ye tahu bahwa lelaki tua itu adalah dekan karena aura lelaki tua itu adalah yang terkuat di antara kelompok 7 mereka. Dekan berkata, kamu benar-benar bukan seseorang yang dapat menghindari membuat masalah. Yang Ye meremas sedikit, dan leher Liu Nan langsung patah. Adapun Liu Nan, matanya terbuka lebar pada saat kematiannya, dan dia menatap Yang Ye dengan tak percaya. Dia benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa Yang Ye benar-benar berani membunuhnya di hadapan dekan dan 6 orang suci lainnya. Yang Ye sangat sadar bahwa dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk membunuh Liu Nan jika dia tidak membunuhnya sekarang. Jadi, dia menyerang lebih dulu. 6 orang suci dan bahkan dekan mengerutkan kening saat menyaksikan adegan ini. Karakter seperti itu. Tidak masalah bahkan untuk menolaknya salah satu orang suci berbicara dengan tiba-tiba. Berani tapi bodoh, dan dia bertindak begitu kejam dan bertindak ekstrim seperti itu. Dia tidak layak menjadi instruktur kata orang tua lainnya. Akademi tidak akan pernah berdamai dengan dia. Ekspresi Leng Yuran dan yang lainnya berubah ketika mereka mendengar evaluasi para ahli Saint Realm, dan kekhawatiran muncul di mata mereka lagi. Bagaimanapun, orang-orang tua ini adalah ahli tertinggi dari akademi, jadi bukankah ketidaksetujuan mereka terhadap Yang Ye menunjukkan bahwa Yang Ye akan diberhentikan? Dekan menatap Yang Ye untuk beberapa saat sebelum dia berkata, tahukah kamu bahwa jika kamu melatih sedikit kesabaran, maka kamu tidak hanya akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu bahkan akan menjadi seseorang yang telah memberikan layanan berjasa kepada akademi dan dihargai oleh akademi.
Tapi sekarang, Anda tidak hanya kehilangan semuanya karena keinginan keras dan impulsif Anda bahkan harus membayar harga yang seharusnya tidak Anda tanggung. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, orang tua, saya tahu bahwa saya bertindak terlalu jauh kali ini, tetapi saya tidak berpikir bahwa saya melakukan kesalahan. Anda menganggap kehidupan siswa pelataran dalam sebagai sesuatu yang berharga, tetapi bukankah kehidupan siswa pelataran luar juga berharga? Dia dengan sewenang-wenang memerintahkan agar gerbang kota ditutup dan melarang kami masuk ke kota. Tindakan seperti itu tidak diragukan lagi seperti menginjak-injak kehidupan murid-murid saya di pelataran luar. Namun, penatua murid tidak hanya tidak berniat menghukumnya, orang itu bahkan ingin mengecilkan masalah ini dan membiarkannya berlalu. Ketika dia berbicara sampai titik ini, Yang Ye menunjuk ke siswa pelataran dalam dan berkata, sebelumnya, semua orang ini dengan jelas menyadari bahwa saya adalah instruktur pelataran luar, namun mereka masih mematuhi perintah Liu Nan untuk bunuh aku. Jadi, apakah mereka tidak salah pada saat ini? Satu-satunya alasan Anda semua berpikir bahwa saya bertindak terlalu jauh adalah karena mereka lemah, dan Anda semua mengasihani yang lemah. Namun, apakah kalian semua berpikir tentang apa yang akan terjadi jika saya tidak memiliki kekuatan, lalu seberapa mengerikan nasib yang menunggu mereka? Mereka salah, tapi mereka tidak pantas mati. Salah satu pria tua itu berbicara dengan serius. Selain itu, bahkan jika mereka melakukan kejahatan, seharusnya Departemen Disiplin saya yang menangani mereka daripada Anda menghukum mereka sendiri. Orang tua lainnya berbicara dengan dingin, membantai siswa sebagai instruktur adalah pelanggaran yang harus dihukum mati. Bukankah para siswa itu akan mati sia-sia jika kita tidak membunuhnya? Orang tua lainnya berkata, saya menyarankan agar dekan segera menghukum mati dia dan memberikan keadilan kepada siswa yang jatuh itu. Dekan menatap Yang Ye dan berkata, sementara para siswa pelataran inti dan Liu Nan bersalah, mereka tidak pantas mati. Kamu telah melanggar aturan akademi dengan membunuhnya, jadi kamu harus segera dihukum mati. Namun, karena mempertimbangkan fakta bahwa Anda membawa siswa pengadilan luar kembali, Anda dapat menghindari kematian tetapi tidak dapat menghindari hukuman. Mulai saat ini dan seterusnya, Anda tidak lagi menjadi instruktur pengadilan luar, dan Anda dihukum menghadap dinding dan bertobat selama 100 tahun. Kelopak mata Yang Ye berkedut saat mendengar ini. Dia tidak peduli kehilangan posisinya sebagai instruktur, tetapi menghadapi tembok dan bertobat selama 100 tahun lelucon apa belum lagi 100, dia bahkan tidak mau melakukannya selama setahun. Tepat ketika dia hendak mengajukan keberatan, dekan tidak memberinya kesempatan sedikit pun dan melambaikan tangan kanannya. Sebuah kekuatan pembatas tak terlihat mengunci Yang Ye, menyebabkan dia tidak bisa bergerak, dan kemudian penglihatannya melengkung sebelum dia menghilang ke udara tipis. Salah satu lelaki tua itu menatap ke arah dekan dan berkata, apa kau tidak membiarkan dia pergi dengan hukuman sebanyak itu? Para orang suci lainnya juga menatap dekan itu. Bagaimanapun, Yang Ye hanya diberhentikan dan dijatuhi hukuman bertobat di depan tembok. Tak perlu dikatakan, itu sama sekali bukan hukuman. Dekan menggelengkan kepalanya dan berkata, dia adalah murid dari sekolah pedang kuno. Apakah menurut Anda orang tua itu, Jian Wuchen, akan membiarkan kami membunuhnya? Tentu saja, kita bisa membunuhnya terlebih dahulu sebelum memberitahu Jian Wuchen. Namun saat itu, tidak hanya segelintir mahasiswa pelataran inti yang kehilangan nyawa. Jangan pernah berpikir bahwa aku hanya menakut-nakuti kalian semua. Bukan hanya leluhur pendiri sekolah pedang kuno yang sangat memikirkannya, bahkan tua dari Ordo Dao itu sangat memikirkannya. Kita bisa menghukumnya. Tapi percayalah, jika kita membunuhnya, maka dua orang tua itu akan segera datang mencari masalah dengan kita. Salah satu lelaki tua itu berkata, dia orang itu, Yang Ye, yang menantang Ordo Dao sendiri dan membuatnya benar-benar dipermalukan. Dekan mengangguk sementara sedikit kepahitan terlihat di sudut mulutnya. Awalnya, Jian Wuchen mengatakan kepada saya bahwa dia adalah sumber bencana, tetapi saya tidak terlalu percaya pada Jian Wuchen. Sekarang, saya tidak punya pilihan selain mempercayainya. Karakter orang itu, cek, benar-benar mengerikan. Salah satu orang suci lainnya berkata, Anda ingin membuatnya berpartisipasi mewakili akademi kami dalam kompetisi Akademi Rusa Putih. Tatapan orang tua lainnya turun ke dekan. Dekan mengangguk, bagaimana menurut kalian semua? Setelah hening beberapa saat, salah satu lelaki tua itu berkata, dia pantang menyerah, kejam, dan cukup berani. Hanya kekuatannya yang sedikit tidak cukup tapi tidak apa-apa karena bisa diperbaiki. Yang lain mengangguk setuju.
Saya merasa bahwa pertama-tama kita harus memikirkan tentang bagaimana menghadapi situasi ini sebelum kita. Salah satu lelaki tua itu berbicara dengan tiba-tiba, saat Raja Iblis terluka parah, kami juga terluka parah. Tentu saja, secara alami kita tidak perlu takut padanya jika kita hanya melawan Welkin Wolf Mountain Range. Namun, kejadian ini tidak sesederhana itu. Sebenarnya tidak cahaya dingin melintas di mata Dekan. Di puncak gunung. Ada dinding gunung berdiri di depan Yang Ye, dan ada lukisan di atasnya. Yang Ye menatap lekat-lekat pada lukisan itu sementara ada cahaya bingung dan linglung di matanya. Sebuah suara tiba-tiba bergema dari belakang Yang Ye, niat pedang Anda akan mencapai peringkat Void jika Anda dapat memahami rahasia lukisan itu. Itu adalah dekan dari Ocean of Clouds Academy. Lama berlalu sebelum Yang Ye berbicara, siapa yang membuat lukisan ini? Seseorang disebut yang tidak terkekang. Suara dekan membawa jejak emosi yang tidak bisa dimengerti. Pertahankan kota. Yang tidak terkekang. Sosok Yang Ye sedikit gemetar ketika mendengar nama itu, dan dia berbalik untuk menatap dekan, The Unfettered One. Dekan itu mengangguk, seseorang yang pernah memerintah tertinggi di Central Divine Prefecture. Mengapa? Apakah kamu mengenalnya? Yang Ye menggelengkan kepalanya, lalu berbalik untuk melihat lukisan itu. Pada saat ini, gelombang menggelora melonjak di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan dapat mendengar tentang leluhur pendiri Sekte Pedang lagi setelah tiba di dimensi Radiant. Selain itu, tampaknya yang tidak terkekang melakukannya dengan sangat baik untuk dirinya sendiri bertahun-tahun yang lalu. Yang Ye bertanya, apakah dia ada di Central Divine Prefecture sekarang? Dia menghilang. Orang tua itu menatap lukisan itu dan berkata, dia menghilang setelah dia menantang ahli nomor 1 dari Central Divine Prefecture bertahun-tahun yang lalu. Beberapa mengatakan dia meninggal sementara yang lain mengatakan dia menang dan pergi ke pesawat yang lebih tinggi. Namun, mungkin hanya orang yang bertarung dengannya bertahun-tahun yang lalu yang tahu jawaban sebenarnya. Yang Ye tidak berbicara sepatah kata pun, dan dia hanya menatap lukisan itu. Hanya ada satu gunung di lukisan itu, dan sungai di bawah gunung. Selain itu, tidak ada yang istimewa dari itu. Namun, tatapan Yang Ye tidak bisa menjauh begitu dia melihatnya. Bahkan dia tidak bisa mengatakan kenapa seperti itu, tapi dia secara naluriah tertarik padanya. Dekan berkata, lukisan ini adalah sesuatu yang dia tinggalkan untuk muridnya. Kemudian, muridnya tidak membutuhkannya lagi dan memberikannya kepada saya. Benar, niat pedang muridnya mencapai peringkat Void juga. Saya tidak tahu banyak tentang Sword Dao, jadi saya tidak tahu rahasia apa yang dipegang lukisan ini. Namun, berdasarkan reaksimu, aku tahu itu sangat berguna bagi pembudidaya pedang sepertimu. Meskipun saya setuju untuk membantu Anda mencapai niat pedang peringkat Void, apakah Anda dapat mencapainya atau tidak sepenuhnya bergantung pada diri Anda sendiri. Yang Ye bertanya, saya sangat penasaran. Mengapa Anda meminta saya menjadi instruktur untuk pelataran luar? Apakah ini benar-benar karena Anda ingin saya mewakili Anda dan berpartisipasi dalam kompetisi di Akademi Rusa Putih? Dekan berjalan ke sisi Yang Ye, dan ada jejak kesedihan di matanya saat dia berbicara, bertahun-tahun yang lalu, saya adalah seorang jenius yang bangga seperti Anda, dan saya juga memiliki bakat alami yang mengejutkan. Sayangnya, keberuntunganku tidak sebaik milikmu. Saya menyinggung seseorang yang tidak mampu saya singgung di Akademi Rusa Putih, jadi saya tidak hanya diasingkan ke Prefektur Pine, saya bahkan menyebabkan tuan dan kakak laki-laki saya diseret bersama saya. Yang Ye bertanya, jadi, kamu ingin membalas dendam? Dekan menggelengkan kepalanya, kekuatan Akademi Rusa Putih berada di luar imajinasimu. Sangat tidak mungkin untuk membalas dendam. Selain itu, saya tidak ingin membalas dendam. Karena saya tidak akan berada di tempat saya sekarang jika bukan karena akademi. Yang saya inginkan hanyalah para tua yang mengasingkan saya bertahun-tahun yang lalu untuk mengetahui bahwa siswa saya tidak kalah dengan siswa mereka. Hanya itu yang saya inginkan. Yang Ye berbicara dengan acuh tak acuh, sepertinya Anda telah gagal sampai sekarang. Sudut mulut lelaki tua itu bergerak sedikit, dan kemudian dia mendesah pelan, bukannya murid-murid di sini lemah. Yang bisa saya katakan adalah bahwa para jenius yang mengerikan di Central Divine Prefecture itu terlalu kuat. Belum lagi orang lain,
Tetapi Anda tahu tentang Lou Qianxiao dan 4 jenius lainnya di prefektur kami, bukan tahukah Anda bahwa mereka hanya bisa dianggap lumayan di Central Divine Prefecture terlebih lagi, Akademi Rusa Putih adalah akademi nomor 1 di Central Divine Prefecture atau saya harus mengatakan akademi nomor 1 dari dimensi Radiance. Jadi pikirkan saja, betapa menakutkannya para jenius di sana. Itu lebih banyak alasan bagiku untuk tidak pergi yang Ye melanjutkan, ada begitu banyak jenius yang mengerikan di sana dan bahkan para orang suci bawaan. Jika saya pergi ke sana dengan tubuh saya yang lemah ini, bukankah saya akan seperti domba yang berjalan ke dalam mulut harimau? Sudut mata lelaki tua itu bergerak-gerak. Beberapa saat berlalu sebelum dia berkata, tidak ada yang bodoh di sini, jadi tidak perlu bertele-tele. Katakan saja apa kondisi Anda. Yang Ye menjawab, saya sebenarnya cukup penasaran. Ada begitu banyak jenius di seluruh prefektur, seperti Lou Qianxiao dan yang lainnya. Jadi mengapa Anda tidak memilih mereka dan memilih saya sebagai gantinya? Karena mereka tidak kejam, berani, dan cukup jahat. Orang tua itu berbicara dengan sungguh-sungguh, kamu tidak tahu betapa menakutkannya anak-anak dari Akademi Rusa Putih itu. Semuanya lebih kejam dan jahat dari serigala. Kekuatan dari banyak siswa masa lalu kita sebenarnya tidak buruk, tetapi semuanya hilang. Selain alasan utama, yaitu kekuatan mereka, ada satu alasan lainnya. Mereka tidak cukup kejam atau tidak waras. Ketika dia berbicara sampai titik ini, lelaki tua itu melirik Yang Ye dan berkata, adapun Anda, sementara kekuatan Anda saat ini lebih rendah dari Lou Qianxiao dan yang lainnya, Anda benar-benar melampaui mereka dalam hal keberanian dan kekejaman. Adapun kekuatanmu, itu bisa ditingkatkan. Selain itu, kekuatan Anda tidak jauh lebih lemah dari mereka, dan Anda tidak akan lebih lemah bagi mereka sama sekali jika Anda dapat mencapai niat pedang Void Rang Anda bahkan mungkin lebih kuat dari mereka. Yang Ye terdiam untuk waktu yang lama sebelum dia berbicara lagi, apa yang bisa Anda berikan kepada saya untuk pergi? Orang tua itu merenung dalam waktu yang lama dan berkata, akademi saya memiliki 7 orang suci. 7 dari kami dapat membantu Anda 3 kali secara gratis sebelum kompetisi. Setelah itu, jika berhasil meraih posisi 3 teratas dalam kompetisi, maka Anda akan menjadi dekan berikutnya. Pada saat itu, selain memiliki kami semua sebagai pendukung Anda dapat menggunakan sumber daya dari seluruh akademi. Selain itu tidak akan mempengaruhi posisimu di sekolah pedang kuno. Yang Ye berbalik untuk menatap orang tua itu, mengapa? Orang tua itu menarik napas dalam-dalam sebelum dia melihat ke langit, percayakah Anda jika saya mengatakan bahwa itu untuk melampiaskan dan membuktikan diri? Yang Ye menatap orang tua itu sebentar, lalu berkata, setuju. Dia tidak punya alasan untuk menolak. Lagi pula, bantuan 7 orang suci adalah yang dia butuhkan saat ini. Bagaimanapun, jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, maka dia pasti akan berkonflik dengan Sky Divine Hall. Jika sekolah pedang kuno menolak untuk mengulurkan tangan, maka bukankah dia akan berada di bawah belas kasihan mereka? Sekarang setelah dia memiliki janji lelaki tua itu, dia setidaknya tidak perlu takut bahwa orang suci dari aula surgawi akan menggertaknya ketika dia menghadapinya di masa depan. Tentu saja, dia tahu bahwa yang terpenting baginya adalah tetap meningkatkan kekuatannya sendiri. Karena hanya kekuatannya sendiri yang merupakan kekuatan sejati. Ada senyuman di sudut mulut orang tua itu ketika dia mendengar Yang Ye setuju, dan kemudian dia berkata, baiklah. Karena Anda sudah setuju, maka Anda termasuk dalam akademi. Karena Anda adalah bagian dari akademi, maka saya tidak akan menahan diri. Saya yakin Anda telah memperhatikan bahwa akademi kami menghadapi bahaya yang ekstrim. Sebagai anggota akademi, bagaimana Anda bisa berdiam diri, bukan tidak perlu mengamati lukisan itu untuk saat ini. Simpan saja dan pelajari di masa mendatang. Untuk saat ini, cepat pergi dan bantu kami melindungi kota. Apa-apaan ini? Sudut mulut Yang Ye bergerak-gerak, kamu menipuku. Orang tua itu menyeringai, bagaimana itu bisa dianggap menipu Anda? Kita semua adalah anggota akademi, jadi kita harus membantu satu sama lain di saat sulit, bukan? Yang Ye menjawab, saya bukan instruktur pelataran luar lagi. Orang tua itu berkata, kamu akan segera menjadi satu jika aku berkata begitu. Yang Ye melanjutkan, saya bahkan membunuh banyak siswa pelataran inti. Orang tua itu menjawab, kamu tidak diampuni untuk melindungi kota, kamu menebus kejahatanmu. Yang Ye tidak bisa berkata-kata. Orang tua itu melanjutkan, benar, siswa pelataran luarmu itu cukup dekat denganmu, mereka semua berlutut di depan gerbang kota untuk meminta pembebasan Anda.
Jika tidak, mereka berniat untuk berlutut selamanya. Aliran kehangatan mengalir melalui hati Yang Ye ketika dia mendengar ini, dan tatapannya mengarah ke kota. Sementara itu, lelaki tua itu melanjutkan, meskipun saya telah menjanjikan semua itu kepada Anda, jika Anda ingin mendapatkan pengakuan dari akademi dan mengambil alihnya, maka Anda harus menunjukkan beberapa pencapaian. Terutama untuk 6 orang tua itu. Hanya dengan mendapatkan pengakuan mereka barulah mereka bersedia membantu Anda. Jika tidak, jika suatu hari saya pergi, apalagi membantu Anda, mereka bahkan mungkin akan memukul Anda karena mereka tidak tahan melihat Anda. Yang Ye merenung dalam-dalam untuk waktu yang lama, dan kemudian dia berkata, saya bertemu seseorang dari Aula Langit Surgawi dalam perjalanan ke sini. Mereka telah bergabung dengan Welkin Wolf Mountain Rank. Mereka bahkan mengundang saya untuk bergabung dengan Sky Divine Hall. Orang tua itu berkata, saya tahu. Yang Ye terkejut, kamu tahu. Orang tua itu mengangguk, mereka tidak menyembunyikannya. Namun, mereka tidak mengirim seorang suci pun dan hanya membantu Raja Iblis Serigala Welkin secara rahasia. Alasan mereka belum mengirim orang suci mungkin karena mereka menunggu sesuatu. Yang Ye bertanya, mengapa mereka menyerang akademi? Orang tua itu menjawab, aku tahu kenapa Welkin Wolf Demon King menyerang akademi. Bagaimanapun, akademi memiliki spirit vein terbaik di area ini dan vena biji yang melimpah dari semua jenis. Namun, pegunungan Welkin Wolf tidak memiliki urat biji seperti itu, dan vena rohnya akan segera mengering. Jadi, dia harus menyerang akademi kami demi keturunannya. Kalau tidak, klan Serigala Welkin akan lenyap dari dunia ini jika situasi saat ini berlanjut lama. Ketika dia berbicara sampai titik ini, lelaki tua itu mengerutkan kening, adapun Aula Langit Surgawi, jauh di utara. Berbicara secara logis, tidak ada alasan untuk menyerang kita, tetapi kebetulan terjadi begitu. Selain itu, bahkan bergabung dengan ras iblis. Itu benar-benar membuatku bingung. Bagaimanapun, ras manusia dan ras iblis selalu bermusuhan satu sama lain. Yang Ye bertanya, apakah kita punya cadangan? Orang tua itu tersenyum, tentu saja, itu sekolah pedang kuno dan Dao Order. Namun, sekolah pedang kuno dan Dao Order tidak akan bertindak kecuali serangan Sky Divine Hall. Alasan mereka membantu secara alami karena mereka ingin mencegah kekuatan Aula Surgawi memasuki selatan wilayah yang tersedia untuk manusia di sini sudah tidak mencukupi, jadi bagaimana mereka bisa mentolerir kekuatan lain yang bermaksud untuk mengganggu wilayah mereka. Yang Ye berkata, jadi situasinya tidak seburuk itu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, mungkin itu lebih buruk dari yang kamu pikirkan. Sekarang, hanya klan Serigala Welkin yang menyerang kita, tapi aku tidak berani menjamin bahwa Raja Iblis lain dari selatan tidak akan melancarkan serangan mendadak. Singkatnya, apapun yang terjadi, kita tidak perlu takut karena akademi kita tidak lemah. Tiba-tiba, ledakan besar bergema di langit, dan kemudian banyak lolongan serigala bergema di langit yang jauh. Mereka akan menyerang kota lagi, orang tua itu melanjutkan, nak, mulai saat ini dan seterusnya, kamu bertanggung jawab atas gerbang depan. Jangan biarkan satu binatang iblis pun masuk. Jika Anda ingin mendapatkan dukungan penuh dari akademi saya, maka Anda harus berkontribusi ke akademi, dan bukan saatnya Anda melakukan itu. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, 6 pancaran cahaya melesat ke langit dari kota. Pada saat yang sama, lelaki tua itu berubah menjadi seberkas cahaya yang lenyap ke langit. Yang Ye menarik pandangannya, merenung sejenak, dan kemudian melambaikan tangan kanannya. Dia langsung menyingkirkan lukisan yang tergantung di dinding gunung, lalu sosoknya melintas dan menjelma menjadi seberkas cahaya yang lenyap ke cakrawala. Meski hanya demi Leng Yuran dan yang lainnya, dia masih harus menuju ke gerbang kota. Saya salah. Ocean of Clouds City. Seluruh kota dikelilingi oleh pegunungan yang menjulang tinggi yang membentuk pegunungan Welkin Wolf, jadi bisa dikatakan sedang diserang dari segala arah. Pasukan serigala yang tak terhitung jumlahnya menyerbu secara berturut-turut menuju kota. Mereka menyerang kota dengan cara yang paling kejam, dan itu adalah menghancurkan tubuh mereka ke kota. Serangan yang mengerikan dan gila yang sama sekali mengabaikan kelangsungan hidup mereka menyebabkan retakan muncul di sekitar tembok kota, sedangkan efek dari formasi dan serangan yang kuat dari para ahli di dalam kota semakin lemah dan semakin lemah. Karena benar-benar ada terlalu banyak serigala, dan kawanan baru akan segera menyerbu setelah salah satu serigala mati. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya telah menyerbu ke tembok kota untuk melindungi kota.
Ini termasuk siswa akademi, tentara kota, dan banyak pembudidaya independen. Mereka semua sangat sadar bahwa hasil yang akan mereka hadapi jika binatang iblis menerobos kota adalah kematian. Di bawah tembok dan di dalam kota adalah sekelompok lebih dari 80 orang yang berlutut dalam barisan. Pemandangan seperti itu menyebabkan banyak orang yang mempertahankan kota tidak bisa membantu tetapi menembakkan pandangan mereka ke arah itu. Lebih dari 80 orang itu secara alami adalah Leng Yuran dan yang lainnya. Mengapa Yang Ye dihukum? Mereka tahu kenapa Yang Ye telah dihukum karena dia mencari keadilan bagi mereka. Mereka tidak dapat menggunakan kekuatan mereka untuk menyelamatkan Yang Ye ketika mereka harus menghadapi seluruh akademi, jadi ini adalah satu-satunya cara untuk mencoba membantu. Yu Wushuang yang berlutut di tanah di sebelah kiri baris pertama mendorong Yu Wujiao dengan sikunya dan berkata, "Kakak, bukankah kamu tidak akan berlutut?" Wajah Yu Wujiao menjadi sedikit merah, dan kemudian dia menatap tajam ke arah Yu Wushuang, "Aku tidak ingin berutang budi pada siapapun atau nyawaku. Meskipun aku tidak tahan melihatnya, itu fakta bahwa dia menyelamatkan kita berdua." Jadi, saat dia selesai berbicara, Yu Wujiao kehilangan kata-kata. Yu Wushuang cukup baik dan segera memberinya jalan keluar dari situasi canggung, "Kita harus melakukan sesuatu untuknya, bukan?" Yu Wujiao buru-buru mengangguk. Sungguh menggelikan. Tiba-tiba, tawa dingin terdengar dari jauh. Mereka melihat ke sumbernya dan melihat dua siswa pelataran dalam berjalan dari jauh. Murid pelataran inti di sebelah kiri yang memegang pedang melirik dingin ke arah Leng Yuran dan yang lainnya, lalu dia tertawa dingin. "Orang itu, Ye Yang, membunuh siswa pelataran inti saya dan melakukan kejahatan keji seperti itu, namun kalian semua sebenarnya bermimpi memohon belas kasihan atas namanya. Benar-benar menggelikan. Jika kalian semua adalah siswa akademi, maka ambil senjatamu dan bertarung dengan kami, jangan berlutut di sini dan memohon belas kasihan untuk penjahat keji." "Omong kosong apa?" Hao Suibo berbicara dengan marah. Heisa yang berlutut di sampingnya menyikutnya dan berkata, "Jangan terlalu tidak beradab." "Pantatku." Hao Suibo berdiri dan menunjuk pada siswa pelataran inti saat dia berbicara dengan marah, "Mengapa kamu tidak berbicara tentang bagaimana kita adalah siswa akademi ketika kita tidak diizinkan untuk memasuki kota lebih awal? Kalian semua hanya diam saja. Apakah kalian semua pernah berpikir tentang bagaimana kita adalah murid akademi? Jika bukan karena Bos Ye, maka kita akan berubah menjadi tumpukan bubur. Jadi, Anda meminta kami untuk mempertahankan kota. Pertahankan pantatku. Kamu sedang mendekati kematian." Siswa pelataran inti yang memegang pedang sangat marah. Dia segera mengarahkan pedangnya ke Hao Suibo dan hendak menyerang. Namun, yang lain di belakang Hao Suibo segera berdiri dan mengepung siswa pelataran dalam itu, dan mereka semua menatap lekat-lekat ke siswa pelataran dalam dengan pedang. Jelas, mereka pasti akan mengerumuninya jika dia berani menyerang. Sementara itu, siswa pelataran dalam lainnya di tembok kota memperhatikan pemandangan ini, dan mereka melompat turun dan berdiri di depan Leng Yuran dan yang lainnya. Saat ini, mereka sedang berkonfrontasi. Namun, Leng Yuran dan yang lainnya berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam hal aura masing-masing. Lagi pula, siswa pelataran inti tidak hanya sepenuhnya lebih unggul dalam jumlah dibandingkan Leng Yuran dan yang lainnya, mereka juga merupakan seluruh dunia yang lebih kuat dari Leng Yuran dan yang lainnya. Murid yang memegang pedang itu langsung dipenuhi dengan kepercayaan diri, dan dia mengarahkan pedangnya ke Leng Yuran dan yang lainnya saat dia berbicara dengan marah, "Bukankah kalian semua benar-benar sombong? Mengapa Anda tidak menunjukkan kepada saya betapa sombongnya Anda? Ayolah tunjukkan kepadaku." Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, karena dia mengatakan itu, "Lalu apa yang kalian semua tunggu?" Leng Yuran dan yang lainnya sedikit tercengang saat mendengar suara ini. Mereka berbalik untuk melihat ke sumbernya, dan mereka melihat seseorang berdiri di sana. Itu tentu saja Yang Ye. Leng Yuran dan yang lainnya langsung sangat gembira. Mereka tidak memperhatikan lebih jauh siswa pelataran inti, dan mereka berlari ke Yang Ye dan mulai memeluknya satu persatu. Sedangkan untuk siswa pelataran dalam, ekspresi mereka telah berubah dan sepertinya mereka melihat hantu. Terutama bagi siswa pelataran inti yang memegang pedang. Pedangnya sudah ada di tanah. Beberapa saat berlalu sebelum hanya Xia Bingwei dan Yu Wujiao yang tidak memeluk Yang Ye. Xia Bingwei secara alami tidak memeluknya karena dia takut padanya, sedangkan untuk Yu Wujiao, itu karena dia menolak untuk menyerah. Jadi, bagaimana mungkin dia mengambil inisiatif untuk memeluk Yang Ye? Namun, Yang Ye tidak berniat membiarkan mereka pergi.
Dia berjalan ke arah mereka dan memeluk mereka dengan ringan sebelum dia berkata, ini pelukan yang murni bersahabat. Dia pindah begitu dia selesai berbicara. Kedua wajah mereka menjadi agak merah. Xia Bingwei melirik Yang Ye sementara ketakutan di matanya telah sedikit berkurang. Adapun Yu Wujiao, dia memelototinya karena malu. Yang Ye tidak memperhatikan mereka lebih jauh. Dia berjalan ke pelataran inti siswa sebagai gantinya. Ekspresi mereka berubah sekali lagi ketika mereka melihat Yang Ye berjalan ke arah mereka, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Kamu benar-benar berani pergi tanpa izin. Pria yang memegang pedang sebelumnya menatap Yang Ye sambil berusaha keras untuk mempertahankan ketenangannya, tetapi tangannya masih gemetar. Mereka benar-benar takut pada Yang Ye. Bagaimanapun, dia telah membunuh beberapa lusin siswa begitu saja tanpa pengekangan sedikit pun, dan dia bahkan berani memukuli instruktur mereka. Yang Ye adalah iblis di dalam hati mereka. Iblis. Bukankah kamu meminta kami untuk bertindak sombong? Saya akan melakukannya sekarang. Oke. Yang Ye mulai berjalan menuju pria itu, dan setiap langkah yang dia ambil menyebabkan siswa pelataran dalam mundur selangkah. Pada saat ini, mereka tidak berani menyerang, tidak peduli seberapa berani mereka. Karena mereka sangat percaya bahwa pria yang berjalan ke arah mereka pasti tidak akan menahan jika mereka berani menyerangnya. Wajah siswa itu menjadi pucat. Kamu. Sementara itu, instruktur pelataran dalam, wanita cantik yang diperangi Yang Ye sebelumnya muncul di depan para siswa pelataran dalam itu. Mereka semua langsung menghela nafas lega saat melihatnya. Dia menatap Yang Ye sementara Yang Ye menatapnya juga. Meskipun dia tidak datang ke sini untuk menimbulkan masalah, dia pasti akan memukulinya jika dia berani menyerangnya. Dia berkata, apakah menyenangkan untuk menindas orang yang lebih lemah dari Anda? Ini sama sekali tidak ada artinya. Yang Ye berkata, sebenarnya, saya tidak ingin melawan siapapun di sini, termasuk Anda. Namun, mereka harus terus-menerus menyinggung perasaan saya. Sama seperti kali ini, jika saya tidak datang ke sini, bukankah siswa Anda akan mengandalkan kekuatan dan jumlah mereka untuk menindas siswa saya? Wanita itu berbicara dengan suara rendah, sangat normal bagi siswa untuk berdebat satu sama lain, dan itu adalah sesuatu yang disetujui akademi. Tanyakan saja kepada murid-murid saya, yang mana di antara mereka yang tidak pernah diintimidasi oleh murid pelataran dalam ketika mereka masih menjadi murid pelataran luar. Sekarang mereka adalah siswa pelataran inti, yang mana dari mereka yang belum pernah diintimidasi oleh anggota pengadilan rahasia. Wanita itu menunjuk ke arah Leng Yuran dan yang lainnya, jika kamu tidak ingin dibuli, maka kamu harus bekerja keras untuk menjadi lebih kuat, dan tidak mencari dukungan dan dukungan orang lain. Jika kita berbicara tentang dukungan dan dukungan, maka saya bisa meminta 2 orang suci untuk membantu saya sekarang. Pada saat itu, bisakah aku membunuh kalian semua? Yang Ye kehilangan kata-kata. Wanita itu melanjutkan, hanya dalam lingkungan seperti itu para siswa ini akan dapat tumbuh lebih kuat dan bukannya menjadi lebih lemah. Karena Anda diintimidasi karena lemah, dan Anda akan menderita pukulan karena lemah jika setiap instruktur bertindak seperti Anda, dan mereka membela siswanya ketika mereka diintimidasi. Bukankah lebih baik bagi semua instruktur untuk berkumpul dan bertarung satu sama lain? Apa gunanya meminta siswa bekerja keras? Bagaimanapun juga, mereka dapat menghindari perundungan dengan memiliki instruktur yang kuat. Yang Ye tidak bisa berkata-kata. Ketika dia menyadari bahwa dia bermaksud untuk melanjutkan, Yang Ye buru-buru berbicara, berhenti, saya salah. Saya pikir semua yang Anda katakan masuk akal. Siswa sangat membutuhkan tekanan dan motivasi. Jika saya membantu mereka menangani semuanya, maka mereka benar-benar tidak akan bisa tumbuh. Jadi, saya tidak akan membela mereka di masa depan. Wanita itu menatapnya dengan sedikit terkejut ketika dia mendengarnya. Jelas, dia tidak mengharapkan pria itu mengakui kesalahannya. Sejauh yang dia ketahui, Yang Ye pasti seseorang yang akan memikirkan dirinya sendiri setelah mendapatkan kembali kebebasannya. Tiba-tiba, tembok kota mulai bergetar. Semua ekspresi mereka berubah, dan mereka muncul di tembok kota. Yang Ye melintas ke tembok kota juga sementara Leng Yuran dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Di bawah tembok kota ada lautan serigala yang tak terbatas. Mereka datang dalam berbagai ukuran, tetapi banyak yang sangat besar. Yang terbesar tingginya hampir 300 meter dan sekitar setengah tinggi tembok kota. Tidak banyak serigala besar seperti itu, dan hanya ada sekitar 100 serigala. Namun, masing-masing dari mereka adalah half saint peringkat tinggi.
Selain itu, kerusakan yang mereka timbulkan pada tembok kota sangat mengerikan karena setiap tabrakan menyebabkan banyak retakan muncul di tembok kota. Wanita cantik itu tiba-tiba menatap Yang Ye. Hei, apakah kamu berani bertaruh denganku? Yang Ye bertanya, taruhan apa? Mari bersaing untuk melihat apakah pelataran luarmu atau pelataran dalamku membunuh lebih banyak binatang iblis. Kami akan menggunakan inti dalam sebagai bukti. Oke, dia melanjutkan, batas waktunya adalah 1 hari. Apakah menurutmu itu adil, tanya Yang Ye. Bagaimanapun, jumlah siswa pelataran dalam jauh melampaui pelataran luar, dan kekuatan mereka jauh melampaui mereka juga. Jadi, hanya orang bodoh yang akan menerima taruhan itu. Ada tatapan sedikit provokatif di matanya saat dia berkata, setiap binatang iblis yang dibunuh oleh pelataran luarmu akan dibalas sebagai 2. Apakah kamu berani sekarang? Yang Ye meliriknya dan bertanya, apa taruhannya? Orang-orang yang kalah harus lari telanjang di sekitar kota. Sedangkan untuk wanita, mereka harus mencuci pakaian dalam. Pria di sisi pemenang selama 10 hari. Dia menatapnya dan berbicara dengan datar, termasuk kami berdua. Apakah kamu berani? Apakah kamu berani? Mereka hanyalah sekelompok orang yang belum pernah melihat darah dan pertempuran. Bagaimana mereka berani menerima? Mengapa tidak? Mengapa kita tidak menganggap setiap binatang iblis yang kamu bunuh sebagai 100 hahaha? Para siswa pelataran inti di belakang wanita itu segera mulai membuat keributan, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berani menatap Yang Ye dan memprovokasi kelompok di belakang Yang Ye dengan tatapan mereka. Bos, setuju apa yang kita takuti? Setuju, untuk itu ayo lawan mereka. Setuju. Bagaimanapun, mereka tidak menyukai satu sama lain, dan siswa pelataran inti bahkan memprovokasi mereka sekarang, jadi bagaimana mereka bisa menahannya? Mereka segera mulai berteriak agar Yang Ye setuju. Senyum tipis muncul di sudut mulut wanita itu ketika dia mendengar mereka, siapkan formasi Starfall. Begitu dia selesai berbicara, semua siswa pelataran dalam segera membentuk segel aneh. Dalam waktu singkat, banyak bola energi yang menyilaukan benar-benar muncul di langit, dan itu seperti susunan bintang. Pada saat berikutnya, ribuan bola energi itu menghujani tanah. Hampir 1000 binatang iblis kehilangan nyawa mereka dalam sekejap. Siswa pelataran luar di belakang Yang Ye tercengang, dan wajah orang yang berteriak paling keras sebelumnya, Hao Shuaibo, benar-benar menegang. Ekspresi Yang Ye juga berubah sedikit tidak wajar. Beberapa saat berlalu sebelum dia berbalik untuk melihat mereka, kalian semua yang menyetujuinya. Itu bukan urusanku. Tak kenal takut. Bos, cepat pikirkan caranya. Jika tidak, kita benar-benar harus mulai berlari telanjang. Hao Shuaibo tertawa getir sementara yang lain di belakangnya melakukan hal yang sama. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa formasi siswa pelataran dalam benar-benar akan begitu kuat. Jika tidak, belum lagi menganggap satu pembunuhan sebagai 2, mereka tidak akan berani setuju jika satu pembunuhan dianggap memberi. Saya tidak ingin mencuci pakaian mereka. Yu Wushuang berjalan ke sisi Yang Ye dan berkata, cepat pikirkan jalan keluar dari situasi ini untuk kita. Yang Ye merenung sejenak, lalu dia menunjuk ke arah pasukan serigala dan berkata, ayo pergi ke sana. Pergilah ke bawah sana. Semuanya tercengang, dan kemudian mereka melirik area di luar tembok kota. Rasa dingin langsung mengalir di duri mereka ketika mereka melihat lautan serigala yang lebat di sana. Hao Shuaibo tertawa datar dan berkata, bos, apakah Anda bercanda? Yang Ye menjawab, mereka memiliki formasi, jadi mereka bisa membunuh dari atas tembok kota. Tapi apakah kami tidak? Kita harus pergi ke sana jika kita ingin membunuh binatang iblis. Tentu saja, jika kalian semua tidak berani, maka kalian bisa menyerah dan lari telanjang. Aku akan melakukannya. Sementara itu, Yu Wujiao melangkah maju. Dia melirik sekelompok siswa pelataran inti dan berkata, saya tidak ingin mencuci pakaian itu. Begitu dia selesai berbicara, dia melirik Hao Shuaibo dan yang lainnya, jika kalian semua adalah laki-laki, maka berhentilah ragu-ragu dan jadilah laki-laki. Jangan bertingkah seolah kita belum menghadapi begitu banyak binatang iblis. Aku akan melakukannya juga. Li Mao Zhen melangkah maju, aku terlalu malu untuk melakukan sesuatu seperti lari telanjang. Saya juga. Feng Wuchao juga melangkah maju, selain itu, saya tidak ingin Bing Wei mencuci pakaian orang lain. Tidak butuh waktu lama untuk semakin maju. Bos, apakah Anda memiliki semacam kartu truf? Hao Shuaibo berjalan ke sisi Yang Ye dan menyeringai. Yang Ye meliriknya dan berkata, instruktur pelataran dalam. Benar, ada banyak hal yang harus Anda andalkan untuk mencapainya.
Jadi, sementara saya akan membantu nanti, saya hanya akan membunuh binatang iblis dan tidak melindungi kalian semua. Jika Anda tidak ingin mati, maka bertarunglah dengan segenap kekuatan Anda. Jangan khawatir, aku akan membunuh beberapa binatang iblis lagi untuk membalaskan dendam kalian semua jika kamu mati. Mereka semua kehilangan kata-kata. Ayo pergi. Yang Ye membalik telapak tangannya dan pedang Herculean muncul di genggamannya. Dia tiba-tiba menginjak kaki kanannya ke tembok kota, dan kemudian sosoknya melompat dari mereka. Yang Ye berteriak di udara saat dia meraih pedang Herculean dengan kedua tangan dan mengayunkannya ke bawah. Sinar energi pedang melonjak keluar dari ujung pedang Herculean. Beberapa ratus binatang iblis langsung dimusnahkan. Membunuh Hao Shuaibo dan darah lainnya langsung mulai mendidih ketika mereka menyaksikan adegan ini, dan kemudian mereka melompat dari dinding dan mengikuti di belakang Yang Ye. Hao Shuaibo tiba di tepi tembok kota dan hendak melompat ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening, kita hanya bisa pergi tapi tidak bisa masuk melalui formasi. Bagaimana kita akan kembali nanti? Hao Shuaibo baru saja selesai berbicara saat suara Heisa bergema dari belakangnya, ada apa dengan semua omong kosong ini? Begitu Heisa selesai berbicara, Hao Shuaibo merasakan kekuatan besar datang dari belakangnya, dan kemudian sosoknya terlempar dari tembok kota. Para siswa pelataran dalam tercengang ketika mereka melihat Yang Ye dan yang lainnya melompat dari tembok kota. Jelas, mereka tidak membayangkan bahwa Yang Ye dan yang lainnya benar-benar berani bertarung di luar kota. Tuhanku, ada pasukan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di bawah sana, apa mereka tidak takut mati? Wanita cantik itu menatap Yang Ye sebentar dan berkata, benar-benar orang gila. Setelah mereka melompat dari tembok kota, mereka segera melakukan apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Mereka berkumpul bersama dengan punggung saling bersandar. Yang Ye memimpin kelompok itu sementara Li Maozhen dan yang lainnya tetap dekat di belakangnya. Sebenarnya, jika dalam keadaan normal, belum lagi membunuh binatang iblis, bahkan aura yang mengesankan dari binatang iblis ini akan cukup untuk menghancurkan mereka. Namun, aura binatang iblis tidak berguna bagi mereka karena kehadiran Yang Ye. Karena aura terpancar dari binatang setan apa-apa sebelum penindasan Yang Ye 3R tingkat surga ranking pedang niat. Selain itu, efek penindasan dari niat pedangnya bahkan menyebabkan kekuatan tempur binatang iblis turun dalam jumlah yang cukup banyak. Selain itu, beberapa binatang iblis Exalt Realm bahkan tidak berani untuk maju. Adapun binatang iblis yang relatif lebih lemah, mereka berada di negara bagian yang lebih buruk. Belum lagi berkelahi, bahkan tidak bisa berdiri diam di bawah tekanan dari niat pedang Yang Ye. Bukan hanya niat pedang, Yang Ye juga telah membiarkan naga dan bulu ungu itu keluar. Efek dari kedua garis keturunan mereka menyebabkan banyak iblis serigala dengan kekuatan yang relatif lebih lemah tidak dapat melawan sama sekali, dan hanya binatang iblis di alam setengah Sein yang dapat menahan tekanan garis keturunan mereka. Jadi, pemandangan aneh telah muncul di medan perang. Sekelompok lebih dari 80 benar-benar membantai jalan mereka melalui pasukan binatang iblis. Apakah binatang iblis itu bersikap lunak pada mereka? Para siswa pelataran dalam di tembok kota tercengang. Sejauh yang mereka ketahui, Yang Ye dan yang lainnya sedang mendekati kematian. Namun, fakta membuktikan bahwa tidak hanya mereka tidak mendekati kematian, mereka bahkan mampu membantai jalan mereka melalui tentara. Wanita cantik itu terkejut juga saat dia menatap Yang Ye yang tampak seperti dewa perang. Dia tidak hanya dikejutkan oleh kekuatan Yang Ye, dia juga tercengang oleh keberaniannya. Bagaimanapun, bahkan jika seseorang percaya diri dengan kemampuannya sendiri, orang itu sama sekali tidak akan berani membawa siswa ke sana juga. Lagi pula, itu tidak ada bedanya dengan bermain dengan hidup mereka. Tapi Yang Ye berani melakukannya. Lupakan tentang mereka dan lanjutkan membunuh. Wanita cantik itu menarik pandangannya dan berbicara dengan dingin. Bagaimanapun, jumlah binatang iblis yang telah dibunuh oleh kelompok Yang Ye hampir mengejar mereka sendiri, dan dia tidak ingin mencuci pakaian Yang Ye. Yu Wushuang berlari ke sisi Yang Ye dan bertanya dengan suara rendah, apa rencanamu? Yang Ye membunuh binatang iblis dengan satu ayunan pedangnya, dan kemudian dia berbalik untuk melihat Yu Wushuang saat dia menjawab dengan nada bingung, rencana apa? Yu Wushuang menjawab, Anda pasti punya rencana ketika Anda membawa kami ke sini, kan? Yang Ye menggelengkan kepalanya, tidak ada rencana. Wajah Yu Wushuang langsung menjadi gelap, sudahkah kamu memikirkan bagaimana kami akan kembali nanti?
Yang Ye tercengang saat mendengarnya, lalu berkata, benar saya akan lupa tentang itu jika Anda tidak menanyakan pertanyaan itu kepada saya. Bagaimana kita akan kembali? Wajah Yu Wushuang langsung melengkung saat mendengarnya. Yang Ye melambaikan pedangnya lagi, dan binatang iblis yang menyerbu ke arahnya langsung dipotong menjadi dua. Dia berbalik untuk menatap Yu Wushuang dan menyeringai, apakah kamu tahu orang-orang kemungkinan besar akan menampilkan semua potensi mereka pada saat hidup dan mati. Lihat itu sementara budidaya mereka lebih lemah dari binatang iblis, dan jumlah mereka jauh lebih rendah dari binatang iblis, banyak dari mereka mampu membunuh binatang iblis yang lebih kuat dari mereka. Apa kamu tahu kenapa? Yu Wushuang merenung sejenak dan berbicara dengan sungguh-sungguh, keberanian, keyakinan, dan keberanian. Yang Ye mengangguk, tidak apa-apa bagi seseorang yang kekurangan kekuatan, tetapi seseorang sama sekali tidak dapat melakukannya tanpa keberanian dan kepercayaan diri. Ada sangat sedikit orang suci di dunia ini. Mengapa demikian? Karena sangat sedikit yang memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk melawan surga. Banyak yang kurang keberanian dan kepercayaan diri bukan karena mereka kekurangan kekuatan, itu karena ada ketakutan di dalam hati mereka. Satu-satunya cara untuk mengatasi ketakutan itu adalah dengan membiarkan diri terlahir kembali pada saat hidup dan mati. Ketika kematian tidak terhindarkan kecuali mereka bertarung, maka keinginan mereka untuk bertahan hidup akan mengalahkan ketakutan dan kepengecutan di dalam hati mereka. Ketika ia berbicara sampai titik ini, ia melirik orang lain di belakangnya dan berkata, "The satu stone kelas saya mengajar hari ini adalah untuk mengatasi diri sendiri. Aku mengajarimu untuk mengatasi kepengecutan dan ketakutan di hatimu." Yang Ye melesat ke depan, dan serigala yang tak terhitung jumlahnya di jalannya diledakkan terbang. Yu Wushuang menatap Yang Ye untuk waktu yang lama sebelum dia menghela nafas pelan. Aku ingin tahu apakah itu berkah atau bencana memiliki orang itu sebagai instruktur kita. Jelas, kekuatan Yang Ye benar-benar cukup untuk menjadi instruktur mereka, tapi karakternya adalah masalahnya. Dia tidak melakukan apapun sesuai dengan konvensi dan bertindak dengan sangat sengaja. Persis seperti saat ini, dia memikirkan bagaimana keputusan ini dapat meredam keberanian mereka, jadi dia memimpin mereka ke sini. Adapun jalan keluar mereka, dia sama sekali tidak memikirkannya. Mengaum tiba-tiba, raungan keras terdengar dari jauh. Serigala di sekitar kelompok Yang Ye pindah ke samping dan serigala putih murni muncul di depan mereka. Serigala putih tidak terlalu besar, atau harus dikatakan relatif kecil seolah-olah itu bukan serigala dewasa. Namun, itu adalah Half Saint peringkat tinggi, seluruh tubuhnya seputih salju, termasuk cakarnya. Jadi, itu benar-benar tampak sama sekali tidak berbahaya jika hanya berdasarkan penampilan luarnya. Namun, orang tidak akan berpikir seperti itu saat melihat matanya. Bagaimanapun, kekejaman yang tak terbatas melonjak dengan matanya. Apalagi ada seorang wanita berjubah hitam yang menunggangi punggung serigala putih. Dia juga seorang Half Saint peringkat tinggi. Wanita berjubah hitam itu bertanya, apakah kamu Sangguan Yunhai? Tatapan Yang Ye menyapu baik wanita dan serigala itu, dan kemudian dia menatap bulu ungu dan berkata, bawa mereka kembali ke gerbang kota. Bulu ungu itu mengangguk dan melambaikan cakarnya, dan kemudian untaian energi ungu yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Hao Shuaibo dan yang lainnya sebelum mereka muncul di depan gerbang kota. Yang Ye melirik lagi ke arah serigala putih dan wanita itu, lalu dia melintas ke gerbang kota. Kali ini, tidak ada yang berani menutup gerbang kota, dan Hao Shuaibo dan yang lainnya segera memasuki kota di bawah perintah Yang Ye. Adapun Yang Ye, dia secara alami tidak bisa masuk juga karena dia harus menghentikan binatang iblis yang menyerang mereka. Begitu mereka memasuki kota, Yang Ye baru saja akan masuk juga. Namun, pupilnya tiba-tiba menyempit karena bayangan di tanah di belakangnya tiba-tiba mulai menggeliat sebelum wanita berjubah hitam itu muncul tepat di belakangnya. Di saat yang sama, sebilah belati menyapu lehernya dengan kecepatan yang tidak bisa dia hindari sama sekali. Seutas darah menyembur ke udara. Terima kasih Kak.